Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batin Solapan adalah unit penunjang penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, petani, dan pelaku usaha. DPP Kecamatan Batin Solapan berperan sebagai pusat informasi dan data pertanian, tempat pembelajaran, melalui dan plot dan pelatihan, serta pusat pengembangan kemitraan dan jejaring agribisnis untuk mendukung pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan Batin Solapan. DPP mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi dan data terkait pertanian di wilayah kecamatan, termasuk teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. DPP menyelenggarakan demplot demonstrasi plot pertanian, sekolah lapangan, kursus, dan pelatihan untuk petani dan penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. DPP memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan membangun jejaring kemitraan antara petani dengan pelaku usaha. Balai Penyuluhan Pertanian juga menjalankan program bantuan dari pemerintah pusat yang bersumber dari dana DAK non-fisik. DAK non-fisik di bidang pertanian adalah alokasi dana alokasi khusus, DAK, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian yang bersifat non-infrastruktur, tidak membangun fisik, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan, kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola sektor pertanian. Secara ringkas, DAK non-fisik pertanian berfungsi untuk mendukung operasional, pelatihan, pendampingan, dan pelayanan di bidang pertanian, meningkatkan kompetensi petani dan aparatur pertanian, memperkuat penyuluhan, pengawasan, serta pengembangan kelembagaan pertanian. Contoh kegiatan DAK non-fisik pertanian: pembiayaan penyuluhan pertanian, pelatihan dan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, dukungan operasional Balai Penyuluhan Pertanian, BPP, fasilitasi sertifikasi, pengawasan mutu, dan administrasi pertanian, penguatan data, informasi, dan sistem manajemen pertanian. Kegiatan DAK non-fisik di Kecamatan Batin Solapan meliputi 1. Rapat koordinasi. Rapat koordinasi adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk menyelaraskan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan antar individu, unit kerja, atau instansi agar tujuan bersama dapat dicapai secara efektif dan efisien. Secara umum, rapat koordinasi bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi, menyelaraskan tugas, peran, dan tanggung jawab, membahas permasalahan dan solusi bersama, memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan atau program. 2. Supervisi kegiatan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak berwenang untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan pertanian berjalan sesuai dengan kebijakan, standar teknis, serta tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan supervisi pertanian meliputi menjamin ketepatan penerapan teknologi dan praktik pertanian, meningkatkan kinerja petani, penyuluh, dan pelaksana program, mengidentifikasi permasalahan dan kendala di lapangan, memberikan bimbingan dan rekomendasi perbaikan. Supervisi di bidang pertanian dapat mencakup kegiatan pendampingan teknis budidaya, pengawasan program bantuan pertanian, evaluasi kinerja penyuluhan pertanian, pemantauan penerapan standar mutu dan keamanan pangan. 3. Temu usaha kegiatan pertemuan yang mempertemukan pelaku usaha pertanian dengan mitra usaha, lembaga pendukung, dan pemangku kepentingan terkait untuk menjalin kerjasama, memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah, serta mendorong pengembangan agribisnis. Tujuan temu usaha pertanian antara lain, mempertemukan petani, kelompok tani dengan pembeli, off-taker, atau investor, membuka peluang kemitraan dan kontrak usaha, meningkatkan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar, mendorong keberlanjutan dan daya saing usaha pertanian. Contoh kegiatan dalam temu usaha: forum bisnis agribisnis, temu mitra petani dengan industri pengolahan, bisnis matching hasil pertanian, pameran dan promosi produk pertanian. 4. Sosialisasi sekolah lapang. Sosialisasi sekolah lapang di bidang pertanian adalah kegiatan penyampaian informasi dan pengenalan kepada petani, kelompok tani, dan pemangku kepentingan terkait mengenai tujuan, materi, metode, dan pelaksanaan sekolah lapang sebagai sarana pembelajaran partisipatif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam usaha pertanian.
Tujuan sosialisasi sekolah lapang pertanian meliputi memberikan pemahaman awal tentang konsep dan manfaat sekolah lapang, meningkatkan partisipasi dan kesiapan petani, menyamakan persepsi antara penyelenggara, penyuluh, dan peserta, mendukung kelancaran pelaksanaan sekolah lapang. Sosialisasi ini biasanya dilakukan melalui pertemuan kelompok, penyuluhan awal, diskusi dan pemaparan materi program, penyebaran informasi terkait jadwal dan teknis pelaksanaan. 5. Kursus tani adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi petani yang diselenggarakan secara terencana dan terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bidang pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan kesejahteraan petani. Tujuan kursus tani antara lain, meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial petani, memperkenalkan teknologi dan inovasi pertanian, mendorong penerapan praktik pertanian yang baik, good agricultural practices, memperkuat kemandirian dan daya saing usaha tani. Kursus tani dapat dilaksanakan melalui pelatihan teori dan praktik lapangan, bimbingan teknis oleh penyuluh atau narasumber, pembelajaran kelompok dan studi kasus. Kegiatan kursus tani yang dilakukan di Kecamatan Batin Solapan meliput A. Dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses interaksi, hubungan, dan perilaku yang terjadi di dalam suatu kelompok yang memengaruhi cara anggota berkomunikasi, bekerja sama, mengambil keputusan, serta mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pertanian atau kelembagaan petani, dinamika kelompok mencakup pola komunikasi dan partisipasi anggota, peran dan kepemimpinan dalam kelompok, tingkat kekompakan, kerjasama, dan kepercayaan, kemampuan kelompok dalam memecahkan masalah dan mengelola konflik. Dinamika kelompok yang baik akan mendorong efektivitas kegiatan kelompok tani, peningkatan kinerja dan kemandirian petani, keberlanjutan organisasi dan usaha bersama. B. Pembuatan Trichoderma. Trichoderma adalah genus jamur tanah yang bersifat menguntungkan dan berperan sebagai agen hayati, biological control agent, dalam pertanian untuk menekan patogen tanaman serta meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Dalam bidang pertanian, Trichoderma berfungsi untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan jamur patogen, seperti Fusarium, Rhizoctonia, dan Sclerotium, meningkatkan pertumbuhan akar dan penyerapan unsur hara, memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah, merangsang ketahanan tanaman terhadap stres dan penyakit. Trichoderma umumnya diaplikasikan melalui campuran kompos atau pupuk organik, perlakuan benih, aplikasi ke tanah atau media tanam. C. Teknik penyuburan tanah. Teknik penyuburan tanah adalah serangkaian metode dan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologis,
sehingga tanah mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal dan berkelanjutan. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara, memperbaiki struktur dan aerasi tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem tanah. Contoh teknik penyuburan tanah, pemberian pupuk organik dan anorganik, penggunaan pupuk hayati, misalnya trichoderma, mycorrhiza, pengapuran tanah masam, rotasi dan diversifikasi tanaman, pengolahan tanah yang tepat dan konservasi bahan organik. D. Pestisida nabati. Pestisida nabati adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman, OPT, yang berasal dari tumbuhan atau bagian tumbuhan tertentu yang mengandung senyawa aktif alami, sehingga relatif lebih ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan dibandingkan pestisida sintetis. Pestisida nabati berfungsi untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman, menghambat perkembangan dan reproduksi OPT, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetis. Contoh bahan pestisida nabati, daun mimba, bawang putih, serai, lengkuas, dan cabai, tembakau dan sirsak. E. Pembenahan tanah. Pembenahan tanah adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah yang mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, agar kembali mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan pembenahan tanah meliputi memperbaiki struktur, tekstur, dan porositas tanah, menyeimbangkan pH dan ketersediaan unsur hara, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, mengatasi masalah tanah seperti kemasaman, salinitas, atau pemadatan. Contoh pembenahan tanah, pemberian bahan organik, kompos, pupuk kandang, penggunaan pembenah tanah, soil conditioner, pengapuran tanah masam, pengolahan tanah dan drainase yang tepat, penerapan pupuk hayati dan rotasi tanaman. F. Pembuatan asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang merupakan unit penyusun utama protein dan berperan penting dalam proses metabolisme, pertumbuhan, serta perkembangan makhluk hidup, termasuk tanaman. Dalam bidang pertanian, asam amino berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan jaringan tanaman, meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara, membantu tanaman menghadapi stres lingkungan, kekeringan, suhu ekstrim, serangan penyakit, merangsang pembungaan dan pembentukan hasil. Asam amino dapat berasal dari proses alami di dalam tanaman, bahan organik, formulasi pupuk, atau suplemen pertanian. G. Pembuatan pupuk organik padat. Pupuk organik padat adalah pupuk yang berasal dari bahan organik alami dalam bentuk padat, seperti sisa tanaman, kotoran hewan, atau limbah organik lainnya, yang telah melalui proses pengolahan atau dekomposisi untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Pupuk organik padat berfungsi untuk menambah bahan organik dan unsur hara tanah, memperbaiki struktur dan kemampuan tanah menahan air, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Contoh pupuk organik padat, kompos, pupuk kandang, bokasi, vermikompos. 6. FFD, Farm Field Day. Farm Field Day adalah kegiatan pertemuan dan pembelajaran di lahan pertanian yang diselenggarakan untuk memperlihatkan secara langsung penerapan teknologi, inovasi, atau praktik budidaya pertanian kepada petani dan pemangku kepentingan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan adopsi teknologi pertanian. Tujuan Farm Field Day antara lain, mendemonstrasikan hasil penerapan teknologi atau inovasi pertanian, menjadi sarana berbagi pengalaman dan pembelajaran lapangan, meningkatkan kepercayaan petani terhadap teknologi baru, mendorong percepatan adopsi praktik pertanian yang baik. Kegiatan ini biasanya meliputi kunjungan ke lahan percontohan, demplot, penjelasan teknis oleh penyuluh atau narasumber, diskusi dan tanya jawab langsung di lapangan. Demikian LH kegiatan Daknan Fisik Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batin Solapan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan pertanian di Kecamatan Batin Solapan dan pembuatan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri Pertanian, atas program Sekolah Lapang Tematik Pertanian Organik. Maju Pertanian Indonesia! Jaya Petani Indonesia!